berubah di tengah hari macam berang-berang. Nyangkut leher. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Rapi kau hari ini boy. Ini tuntutan netizen. Mau tak mau deh. Tumben boy. by the way, ini cerita sakit kan cekak benar nampak hampir ke leher tu. Akan cerita. Aku agak. Yoi, apa yang mau kita bahas hari ini? Kayaknya hari ini Saya melihat banyak-banyak cerita nih. Dari kanan kiri saya, di depan saya, belakang, di belakang saya, atas bawah. kalau di atas tak bisa. Ya, pokoknya kanan kiri lah ya. Kalau di atas berarti udah balik kanan kasar. kiri depan Kanan, belakang kiri, depan, banyak belakang. kisah pang. Apa ke kisah itu? Apa yang sebenarnya menjadi Sebenarnya orang dalam, bukan orang jauh, cing. orang dekat ya? Orang dekat, enggak orang jauh, orang dekat nih. Dikatakan dekat tapi tak kenal. Cuma kita dengar apa kata orang. Dan yang sering kita dengar, dan ini sering terjadi, kayak film di sinetron tapi ini nyata. Apakah mungkin film sinetron itu diambil dari kisah nyata? Kita tak tahu. Tengok di TV, tengok di media sosial. Benar tak sebenarnya? Benar tuh, cing. Tapi memang di sekitar kita ada. Dan pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nah, Apa kita tak mikir? Atau dia bosan mikir? Atau dia kebanyakan mikiran? karena dia merasa kuat maka dia begitu. Oh, mungkin dia kebanyakan minum extra jus kali. Dia banyak minum suplemen air kelapa. Oke. Dikuat dianya. Keluarga. Oke. Hari ini kami berdua akan membawakan sebuah hal fenomenal antara Caya dan tak Caya, bahwa benar ke, betul ke nih surga di bawah kaki ibu? Nah, Apa cerita nih? dari sebuah pertanyaan itu tuh sebenarnya itu hal yang durhaka dah. Masa dia mempertanyakan surga di bawah telapak kaki ibu? Macam mana ceritanya tuh surga bisa di bawah kaki ibu tuh? Gitu kan? Nah, iya. Kan? Iya. Kan gitu kan? Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan. Nah, gitu. jadi kalau kita tengok-tengok, tidak ada. Kalau dia Di mijak kaki emak tu tak ada. Di kaki emak yang benar-benar ni tengok tak ada. Tapi di balik kata-kata itu, simbol-simbol itu adalah betul adanya. Tanpa ada orang tua, kita tak bisa jadi apa-apa. Tanpa restu orang tua, tak kita bakal tak jadi apa-apa. Mungkin yang kita pengen nih ndak bisa langsung tercapai. Mungkin orang tua hanya bisa menyampaikan lewat doa. Tapi dari doa tersebut, kapan dia terjadinya, itu sebuah misteri. Pernah. Itu tergantung lagi kita ikhtiarnya seperti apa. Apabila kita hanya berdoa, ndak ada ikhtiar, ndak ada action, ndak ada kegiatan, ndak ada yang kita buat, pun sama. Apa bedanya udang di balik batu, dia ndak ada ngapa-ngapa. Jadi gini, ada beberapa permasalahan yang kita bisa simpulkan. Jadi ndak perlu nunggu mati tuh untuk surga bagi aku tuh. Yoi. Jadi apa ke surga, apa ke neraka? Neraka tuh bagi aku tuh adalah sebuah yang bisa kita dapatkan di dunia. Artinya gini, bila kita mendapatkan sebuah keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, itulah surga. Ya. Nyaman, itulah surga. Kalau kita mendapatkan kesengsaraan, penderitaan, itulah sebaliknya. Karena sebenarnya apa yang ingin kita kejar, apa yang ingin kita raih, tanpa ada orang tua, itu belum tentu bisa terjadi. Meskipun yang kita pandang nih, oh orang tua nih, misalnya kita kuliah tinggi, ini banyak terjadi yang sering kita lihat, yang pernah saya lihat. Jadi anak kuliahan Dia mungkin dia merasa dia lebih tinggi dari pendidikan orang tuanya, daripada orang tuanya, dengan seenaknya ketika orang tuanya mengasih saran tak dengarkan. Dan dia merasa paling benar. Kebanyakan seperti itu. Iya. Rata-rata orang. Itu jiwa muda biasanya membara itu. Tapi merasa diri dia kuat, pintar. Dia terkena. Balik gak dia ke orang tua. Nah, itu dia. Itu permasalahan yang sering saya lihat. Pernah enggak orang tua dendam? Tak pernah. Tak pernah. Kenapa bisa
kita kadang-kadang memuja orang-orang yang jauh gimana ya. Misalnya paling dekat, misalnya kita pengen ketemu dengan Michael Jackson, artis besar artis itu besar kan. gitu kan. Kita Itu mengagungkan lu dia. kan sehe gitu kan Sehe dengan ketemu. Michael Jackson tuh kan. Terus yang paling dekat lagi, Iya. bukan artis. Oke artis. Biasanya ngerusak tersebut cewek seorang atau cowok seorang. Cowok seorang. Demi ceweknya atau demi cowoknya dia rela A, rela B, rela C, Nurut sehingga kata dia, lupa sama orang lupa tua. sama orang tua. Jadi gitu. dia berani keluarkan sekian untuk pasangannya, tapi lupa mengeluarkan apa yang dibutuhkan orang tuanya. Padahal orang tua Pertanyaannya gitu. Padahal orang tua tuh ya Nah, bukan minta macam-macam. yang merasa kan udah menjadi orang tua. Jadi kalau Belum. mak kita nih enggak minta macam-macam tuh. Iya. Mak kita nunggukan kabar kita, apa kabar anak kita, anak dia. Ya, kebanyakan gitu. Dia enggak minta banyak. Bukan minta banyak. Minta Tengoklah kabar. mak nih lagi apa mak nih. Dia rindu. Cuma nak ngomong sama anak tuh malu. Takut ganggu anak tuh sibuk apa. Dan banyak kejadian kawan-kawan aku, Cing. Jadi dia tuh ada permasalahan, Cing. Iya. Penuh di otak di permasalahan tuh ya. Apa tuh? Cerita sana cerita sini, masih gak galau, masih gak gundah gulana. Aku tanya, yang bisa menyelesaikan masalah kau nih cuman mak kau. Terus apa bahasannya nih? Apa balasannya? Coba kau sekarang juga kau telepon mak kau, minta solusi sama dia, minta maaf sama dia. Paling cepat, paling gampang jawabannya pasti gini. Udah sering sholat belum? Wah, kalau di Islam, kau udah sholat belum? Nah, kalau kau belum sholat, perbanyak ibadah, biar diterangkan macam mana cara menyelesaikan masalah tersebut. Memang ketika masa-masa muda itu memang kita itu merasa lebih kuat, lebih pintar daripada mak kita, dari orang tua kita. Ya, karena dia merasa tadi itu kalau pendidikan tinggi, maknya mungkin Padahal- dia beladang apa segala macam. Padahal mak itu udah banyak makan asam garam dah. Dah tahu. Dah. Jangankan itu, yang paling kau simpel, nih. yang paling di depan mata kita. Ini misalnya kita sebagai mahasiswa yang membiayai kita kuliah, pun orang tua gak ngapa pula masih jelek kan? Itu. Banyak tak sadar diri gitu. Kawan-kawan pasti pernah ngalami itu, Cing kan? Bukan kan kawan, mungkin kita pernah. Ketika kita mengalami gundah gulana, dan mungkin saya seorang gitu demikian. Ketika mengalami suntuk yang berlebihan, agak orang tua kita, mumpung peluang kita masih ada, agak apa kabar orang tua, baik segala macam, cium tangannya, cium pipi kanan kiri, ya kan? Ya. Nah itu senang hati dia ketika orang tua udah senang digitukan tuh. Permasalahan kita nih, tidak perlu kita cerita sama mak kita pun, Dia tahu. dia akan selesai dengan sendirinya. Kita enggak. Jiwa kita menjadi tenang, ada ya solusinya. Oh, masalah aku nih enggak ini nih, masalah aku kecil, ini masalah cuma gini. Selesai masalahnya. Ada permasalahan, misalnya ada suatu project atau gimana, buntu misalkan, ngadap mak kita, ada solusinya. Ada solusi. Walaupun Kita ajak omong mak kita, oh dia cerita macam-macam. Tapi dari cerita mak kita tuh kadang-kadang disitulah ada jawaban kita. Walaupun mak kita tanya misalnya A, dia ceritanya B. enggak masalah. Enggak masalah. Tetap ada solusi. Kita tetap dengarkan apa kata orang. Dia kadang-kadang Contoh gini, misal saya workshop bengkel, apa ke orang tuh saya tahu tentang bengkel? Tak ada tahu. Tidak tahu. Tapi dia dia pasti ngasihkan solusi ke arah ibadahku genah. Betul lah kau sholat. Kalau kau sholat kau tak betul, kau betulkan dulu, nanti solusinya keluar. Selalu itu. Dan itulah. Selalu itu. Dan- Padahal dan padahal yang kita butuh nih bengkel. Itu. Jadi jangan dikira orang tua tuh tidak ada solusi untuk kita, padahal dialah obat yang terbaik. Kalah tuh namanya profesor tuh untuk menyelesaikan masalah kita tuh emak kita lah tuh dah. Karena itulah dia yang kunci nanti tuh. Karena dia tahu karakter kita. Surga di bawah kaki ibu. Karena ketika kita mendapatkan mak kita, ngomong sama mak kita, balik dari rumah mak kita, habis kita ke rumah mak kita, ataupun kita udah cerita sama mak kita, pasti hati kita menjadi lapang, tenang, bahagia. Itu pasti. Nah, itu sudah ciri surga. Iyo. Jangan pernah nak ngelaikan mak. Kok pernah ngelaikan mak, minta ampun lah, minta maaf. Karena itu dia. Gini, tapi mak tuh pasti maafkan. Tahu karakter anak keras kepala macam kita ni kan memang macam batu semua ni. Saya pernah punya pengalaman. Ini saya mau ngomongin ke orang lain. Walaupun saya tahu banyak cerita tentang orang lain. Saya pernah punya pengalaman. Saya merasa sok kuat, sok hebat, pergi untuk merantau ke Thailand. Di Thailand saya tidak punya keluarga.
Cuman saya satu pegangan, saya mau coba merantau selama 3 bulan magang di perusahaan tambang. Oh, sok-sokan lah, agak lah nih merasa mampu, merasa kita bisa desain, kita punya skill pergi sana untuk magang. Karena kita tahu di tempat magang saya itu dapat cuannya, dapat gajinya gitu kan. Begitu sampai sana, terus pas kita kecelakaan, yang datang pertama malam itu juga siapa? Orang tua. Bukan kawan. Padahal kita punya cewek yang seakan-akan kita sayang-sayang, dibisti-bisti gitu kan. Dia memutuskan kita itu tak ada kabar. Arti siapa? Sejelek-jelek apapun peraknya kita gitu. Masih ke orang tua nak ngagak kita ni. Malam-malam tengah malam dengan ngagak saya tu. Dia khawatir sama anaknya bingung. Terus eksperimen apa ke pacar itu penting. Ya penting juga sih sebenarnya. Penting ya. Penting lah. Sama-sama penting ya, cuman yang lebih penting lagi orang tua. Jadi balik lagi tadi, kenapa surga itu berada di telapak kaki ibu? Itu tadi jawabannya. Definisi surga tadi adalah sebuah keindahan, kenyamanan, kenikmatan. Nah di situlah ketika kita habis menjumpai kedua orang tua kita atau mama kita, pasti kawan keluarga semuanya mendapatkan suatu pencerahan, kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sebagian orang tidak tahu yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Taunya di telapak kaki ibu tuh apa yang dia pijak itu kita hindari. Mak dia dimintakan duit untuk beli motor misalkan, tak kasih duit, mak habis makan apa panggung. Ada di TV itu. Itu di TV. Itu luar biasa. Sampai dosa jauh-jauh ada yang pernah saya tengok dia dikejarkan pisau apa ya Allah, ada tuh. Ada yang motong kepala orang tuanya. Ya Allah, macam mana ada, bisa ini beritanya gitu. Ada. Silakan cari sendiri, kita tak perlu ngasih linknya. Jadi karena menyeramkan juga Jadi apa yang salah sama orang tua tu? Kalau tak salah itu waktu zaman-zamannya sadar tak Cing? Supermoto sebelum kau jumpa si A, si B, si C, siapa lo ngajakan ngomong? Mak kau? Iya. Siapa yang ngajakan makan? Mak kau? Iya. Siapa yang ngasih makan? Mak kau, bukan kawan-kawan kau si A, si B, si C tu? Iya. Mak kau, mak kita seorang. Jadi kalau kita nengkal sama mak kita, udahlah. Dia yang ngajakan kita jalan, dia yang ngajakan kita makan, ngajakan minum. Oh ini tak bagus nak. Oh pakai cana, dia ngajakan pakai cana. Kalau tak kita yang bulat ni sekarang ni. Karena mak kita yang ngajakan kita. Dan saya pun tak pandai berpakaian ni. Pakaian yang berkancing-kancing. Mak kita. Tak bisa. Oh nak, ikan itu tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan ikan yang ini. Mak kita yang ngomong. Iya. Misalnya ikan paus misalkan tak bisa dimakan nak, karena besar benar. Misalnya gitu. Kalau kau masih mau nengkar makan paus, kau ini makan paus. Jadi kalau seandainya ada tengkar-tengkar sikit sama mak ni, sadar-sadarlah. Mak tu memang macam itu, tukang ngomel misalnya kan. Lu salah kita nak ego. Biasalah orang tu ngomel tu biasa. Biasanya kita memang kadang ni setiap orang kan kadang tak bisa nahan emosi kan. Misalnya kita lagi panas itu tiba-tiba tak terasa tu kayak nyeletuk itu. Endak lah. Kadang terjadi sering seperti itu. Macam mana caranya kalau kita itu balik lagi tak sengaja. Sebisa mungkin lah kita bikin mak kita balik lagi usia sih Cing. Kematangan berfikir, kedewasaan berfikir. Seandainya orang tu ngomong tu ya, memang kadang-kadang kan memang tidak sesuai dengan logika, dengan ilmu pengetahuan kita. Karena beliau keterbatasan masalah pengetahuan kan. Cukup didengarkan ya. Ketika kita salah, kita kasih tahu dengan lembut. Tapi itu kita tidak bisa menerapkan teori ini dengan dengan semua orang. Karena apa? Jiwa seseorang itu berbeda-beda. Jiwa seseorang itu mengalami kedewasaannya itu berbeda. Nah seandainya dia sudah dewasa, sudah matang, pastinya akan melembutkan hati orang tua. Semakin dia rentah, semakin kita lembutkan dia. Kalaupun dia ada tak sengaja ternyeletuk tadi, nyeletuk ke kayak Yelah, walaupun ada nyergah, spontanitas enggak sengaja gitu ya. Sebisa mungkin secepatnya kita buat dia senang gitu. Misalnya, enggak sengaja nih karena terlalu emosi. Biasa orang kan yang darah tinggi tuh, tak sengaja kan. Sebisa mungkin lah macam mana caranya kita tenangkan hati orang tua. Minimal entah kita ajak jalan ke, beliin apa yang dia suka ke, beliin kuali yang dia suka gitu. Setidaknya itu biar nunjukkan kita ni masih sayang sama orang tua. Orang tua tu cukup dikunjungi dan kita memberikan kabar baik dan kita tidak membawa masalah kepada mereka. Karena yang gini itu yang mereka udah senang dah. Dia tidak butuh yang namanya harta pun untuk ini untuk mama habis dia pergi misalnya. Dia butuh perhatian dan butuh dapat kabar anaknya baik-baik saja, sehat,
apa kabar yang lainnya, sehat. Dan itu yang dibutuhkannya. Yoi. Nggak ada masalah karena untuk mendidik anak itu dia bertahun-tahun. Dia perlu tahu kabar anaknya hari Perana ini. Osbila pun dia tahu. Dia telapak Jadi, kaki merah dia nakal apakah kita ingat dengan kenakalan kita waktu kecil? mak Belum tentu. mak kita tahu Dia yang tahu. tebiat. Kok kita bilang lagi kita ni nakal, tapi tetap mak kita bilang kamu waktu kecilnya tidak nakal kok. Padahal kita ingat kita suka nak berkelahi, nangis karena anak orang. Kalau mak saya balik-balik berlumpur-lumpur baju kita, main-main apa kotor-kotor. Tetap tanya nakal nak waktu kecil. Enggak, kamu enggak nakal. Kalau saya balik, dia tahu. Saya Tahu atau biar anak. Tetap Kau dia melindungi anaknya. Tak ada dia bilang kau tu kena. Bukan kau hancur dulu. Itu mana. Tapi sungguh pun saya Mak hancur-hancur. kau berarti kau hancur emang lah. Aku dah hancur emang. Kerana dia tahu anak hancur. Kalau bisa kau kena lampas besar ni. Janganlah kau tak kena lagi. Tetaplah jadi anak kesayangan orang tua gitu. Apapun itu. Apalagi kita sebagai, misalnya ada yang merasa sebagai anak pertama, itulah yang tantangan terberat kita. Curhat. Macam mana kita sebab memberikan contoh kepada adik-adik kita. Curhat. Iya dong. Dia curhat adik-adik dia. Dia macam mana kan. Iya. Sikit-sikit kita ngasih jajan kali kita ni. Tahu aku. Dah, Anak pertama tu bebannya lebih berat pada anak kedua. Ya kan? Anak kedua itu disayangi. Iya, kita harus ngasih contoh. Ya. Walaupun kita lebih bebal daripada adik. Adik sering juara, abang tak ada. Tapi macam mana caranya? Kita tahu kita lebih tak ada pintar. Tapi macam mana kita menjadi orang bijak. Itu betul loh. Itu penting. Jadi untuk keluarga, untuk semua yang misalnya yang pisah rumah sama emaknya misalnya kan, belum macam aku ni kan kemarin sempat 2 minggu dah agak emak aku. Dah tadi aku dah agak dah. Sebab Dah kena gong dah, so agak-agak lah kata dia kan. Aku agak lah. Okey. Tenang dah hati aku dah. Ternyata memang orang tua tu sebenarnya melindungi kita, cuma dia malu untuk ngomong ke kita. Jangan sampai kita belum jumpa, dia udah jalan dulu. Nyesal kita semua hidup. Banyak yang terjadi kayak gitu, sadar ketika udah jalan. Barulah semua pun jadi petuah. Barulah semua jadi nasihat. Ketika hidup dibiarkan, banyak macam itu. Anak-anak macam itu. Mumpung kita masih ada orang tua, agaklah dia yang memang keluarganya udah tidak ada orang tua lagi, kirimlah doa minta ampunkan untuk kedua orang tua kita. Setidaknya meringankan tadi. Amin. Okey, hanya itu kita sampaikan. Yep. Nah, panas-panas lah. Panas. Tapi bukan kayak kita ni sok yes itu. Kita bicara tentang apa yang saya kita alami. bicara yang kita lihat, apa yang kita alami, dan mudah-mudahan ini untuk kita ke depannya. Enggak untuk kita Berbagilah. Mau didengarkan tak ada, mau tak ada pun tak masalah. Itulah yang kita sampaikan. Intinya jangan nak kaya dia beradik. Kalau dengan kawan boleh. Karena besok bisa kawan lagi. Sama adik beradik tu dapat sekelahi lah, satu darah. Kebanyakan adik beradik bahkan masalah hubungan pun berkelahi. Sudah, itu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua bangga tak sadar tua nak jadi apa, kerja menggila asyik berkubang di tengah hari macam berang-berang badan bau hari. Budak mana Tua bangga anjong tapa kau dengan budak-budak.